tidak mendatangi sumber wabah atau keluar dari sumber wabah, tapi alhamdulillah inilah hikmahnya pada hari ini kita bersama-sama menuju sumber ilmu yang insya Allah akan diantarkan nanti oleh Bapak Bima yang akan mengantarkan analisis efek COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Kita tahu bahwa COVID ini berbagai jenis, ada 3 yang saat ini sangat berisiko tinggi, antara lain SARS, dan yang terakhir adalah COVID-19 yang belum ada vaksinnya hingga saat ini. Lalu kalau kita bicara ekonomi rakyat, rakyat itulah penduduk atau orang kebanyakan. Sebelum kita melanjut ke langkah ke sana, ada baiknya kami mintakan dulu sambutan mewakili HIK, dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Wahyu Hidayat. Kepada Bapak Wahyu Hidayat, dipersilakan Pak, waktunya kalau saya berikan 5 menit Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berbahagia sekali, saya bisa bertatap muka dengan Mas Bima Yudhistira Adi Negara. Jadi namanya panjang dan lengkap, yang dianggap sebagai ekonom muda yang cerdas, lugas, dan kekinian. Begitu ya, ketemunya di WAG F7, tapi paling-paling ya sedikit begitu. Mas Bima, selamat datang di Indo yang merupakan induk dan harapan kita menjadi holding company-nya dari BPRS HIK yang ada di Indonesia ini. Nah, hari ini kita pertama ingin saya sampaikan, saya terus terang saja, kita doakan Mas Didi Kempot, almarhum yang baru saja meninggal tadi pagi, bukan apa-apa, karena beliau menurut saya adalah juga penyanyi yang sangat merakyat. Jadi berbeda dengan sama dengan apa yang akan kita bicarakan kurang lebih tentang analisa efek COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Yang kedua, kita sudah beberapa bulan ini tidak bermukim saja di rumah sebagiannya. Saya sudah hampir 2 bulan karena COVID ini. Dan apa yang terjadi, banyak hal yang tidak kita sadari bahwa memang impact-nya luar biasa terhadap ekonomi kita semuanya. Tidak saja ekonomi kerakyatan ala misalnya Pak Mubiarto almarhum, karena dianggap mungkin yang gede-gede bukan rakyat, tapi sekarang ini bukan hanya rakyat kecil yang kena, tapi investor, pemegang saham, dan sebagainya kena semuanya. Nah, ini akan berat bagi kita karena impact-nya adalah sangat beruntun. Nah, yang selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Bima yang telah meluangkan waktunya, dan harapan saya juga saya bangga sekali karena Mas Bima ini yang usianya sekitar 30, namun telah menjadi ekonom yang mungkin diperhitungkan di Indonesia, dan kita sebagai alumni HMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM itu sangat bangga terhadap Anda yang ada di sini, dan moga-moga kita sekarang yang tua-tua ini mulai belajar tentang kekinian bersama Anda. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah musibah ini kalau bisa gitu paling tidak ada benang merah yang mungkin bisa dimunculkan tentang bagaimana keluar dari permasalahan ini dengan analisis dari Mas Bima Yudhistira tadi itu. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu yang telah menyampaikan semacam pengantar dalam forum diskusi kita kali ini. Tanpa memperlukan waktu, maka kepada Pak Bima kami persilakan untuk mengantarkan kita untuk topik pembicaraan pagi ini adalah analisis efek COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Di mana kita tahu bahwa PUJK nomor 11 tanggal 13 Maret kemarin telah membahas bagaimana Menteri Keuangan menyampaikan, POJK menyampaikan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai counter cyclical dalam penyebaran COVID-19 2019. Ya, ini fokus kepada beberapa sektor ekonomi seperti konstruksi, transportasi, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, restoran dan hotel, termasuk jasa dunia usaha dan pertanian. Tanpa memanjang mukadimah, maka kami persilakan kepada Pak Bima sebagai narasumber pagi ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Yunda sekalian ya. Saya sangat berterima kasih nih dikasih kesempatan untuk bisa sharing paparan singkat terkait dengan kondisi pandemi, kemudian juga terkait dengan peluang sebenarnya walaupun ada pandemi sebenarnya ada peluang, masih ada harapan khususnya bagi UMKM. Dan saya mengenal HIK itu dulu karena magang ya, dan beberapa senior itu kan juga sangat aktif di HIK, kemudian ditawari magang, kebetulan waktu itu kocok-kocokan magangnya didapat di Parahyangan gitu ya, di HIK Parahyangan. Jadi sangat berkesan gitu. Jadi kalau dipanggil HIK pasti saya usahakan sekali untuk bisa, apalagi kalau diskusinya lewat online begini. Oke, ya, mungkin saya izin untuk share screen dulu. Oh, nggak bisa di-share screen ya? Sebentar. Ada Pak. Sebentar saya atur dulu ya Pak. Ya, dari saya aja yang share screen, nggak apa-apa. Siap. Sebentar. Oke, sip. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Ikut. Itu dengerin. Ya sambil gitu. Ya, semoga sudah terlihat ya. Oke. Sudah Mas. Sudah terlihat jelas ya. Oke, baik. Jadi saya akan buka dengan sejarah dulu bahwa pandemi ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia atau waktu itu sebenarnya kita menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Karena ini sebenarnya semacam kutukan atau siklus selama 100 tahun sekali. Dan bahkan pandemi yang cukup besar itu jaraknya waktu itu cuma jarak 2 tahun. Jadi tahun 1916 itu ada wabah pes atau wabah kencing tikus, jadi terkenalnya kencing tikus ya. Itu kemudian 74.000 orang di Semarang, kemudian Malang itu 70 ribuan orang lebih itu menderita karena adanya wabah pes ya, terinfeksi wabah pes. Yang wabah pes atau kencing tikus ini masuknya dibawa dari beras impor dari Myanmar. Ya. Jadi ada tikus yang nyelundup masuk lewat beras impor. Jadi impor beras ini memang dari dulu bermasalah ya. Kemudian masuk dan kemudian menyebar ke warga-warga sehingga terjadi wabah pes. Nah, belum selesai dengan wabah pes, 2 tahun berikutnya ada namanya flu Spanyol. Jadi kalau di gambar ini flu Spanyol itu satu dokter menangani 800 orang pasien. Jadi bisa dibayangkan waktu itu kondisi sangat chaos ya. Apalagi fasilitas kesehatan mungkin tidak secanggih sekarang. Apalagi bicara soal jumlah rumah sakit atau jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah ICU gitu ya. Jadi ini wabah yang pernah terjadi di tanah air. Dan yang menarik ini ada satu buku yang ditulis oleh Suhogi ya. Judulnya adalah Di Bawah Lentera Merah. Jadi Suhogi menulis di balik dari pandemi ini ternyata ada perubahan sosial yang cukup besar yang terjadi di Indonesia. Salah satunya memunculkan Sarekat Islam tandingan waktu itu. Jadi Sarekat Islam putih versus Sarekat Islam merah di bawah Semaun yang ada di Semarang. Karena apa? Karena Semarang itu jadi tempat pandemi yang paling parah, baik wabah pes maupun wabah flu Spanyol. Jadi wabah flu Spanyol itu sudah menewaskan sekitar 1,5 juta orang. Jadi ini berkali-kali lipat lebih ganas kira-kira pada waktu itu dibandingkan COVID-19. Nah, Suhogi menulis ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gelombang protes sosial dan perubahan sosial yang cukup ekstrim, karena salah satunya adalah pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tidak memberikan semacam arahan atau koordinasi yang jelas. Kemudian juga bahkan pada waktu wabah flu Spanyol itu ceritanya adalah pemerintah Hindia Belanda bilang
ini bukan wabah flu, itu adalah wabah kolera. Jadi sempat salah diagnosis di awal-awal, sehingga tertangani dengan salah dan menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, jadi ada yang mirip juga nih sekarang dengan kasus di Indonesia. Semoga di sini nggak ada fansnya Dokter Terawan ya, tapi hampir mirip gitu ya. Jadi pada waktu awal-awal ada yang bilang ini cuma flu biasa, atau kemudian bilang ini nanti juga sembuh sendiri, dan yang namanya COVID-19 ini kayaknya susah masuk di Indonesia karena Indonesia suhunya tropis gitu. Indonesia ini panas gitu ya, cuaca tropis, jadi nggak bisa hidup gitu. Padahal COVID-19 sekarang lebih ganas di daerah yang panas kayak di Timur Tengah. Nah, ini jadi ada satu kemiripan, kalau satu pandemi tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan krisis ekonomi yang fatal, karena tahun 1918 juga ada krisis ekonomi, harga gula di Hindia Belanda itu jatuh, kemudian selang beberapa tahun berikutnya, tahun 1930, pandemi ini juga jadi salah satu trigger terjadinya depresi besar di Amerika Serikat atau Great Depression. Nah, jadi itu. Tapi satu hal yang kita cermati adalah semakin buruk respon dari pemerintah dan semakin lambat, itu bisa menyebabkan social unrest atau semacam perubahan sosial. Nah, ini yang kita belajar dari sejarah 100 tahun lalu, semoga tidak terjadi. Kemudian pertanyaannya untuk konteks sekarang, ini kira-kira kapan sih sebenarnya krisis COVID-19 ini berakhir? Karena kalau kita bicara terkait dengan data, ada banyak negara yang sebenarnya sudah melonggarkan physical distancing atau melonggarkan lockdown. Salah satunya adalah Vietnam. Jadi Vietnam ini sedang dipuji-puji ya. Ada yang bilang bahwa Vietnam ini karena negara yang sosialis komunis, negara yang kemudian diktator, sehingga berhasil dengan cepat membuat kurvanya, kalau Bapak Ibu lihat, kurva Vietnam itu sudah flat gitu. Jadi artinya jumlah yang positif penambahannya tidak terlalu signifikan. Indonesia ini masih naik terus. Nah, apa yang menarik adalah bukan karena komunis otoriter gitu, tapi ternyata di Vietnam yang menarik adalah masyarakatnya nggak bandel. Kenapa masyarakatnya nggak bandel ketika dibilang social distancing atau physical distancing? Betul-betul tidak keluar rumah. Tapi di sisi yang lain, ada pemerintah Vietnam yang memberikan subsidi sembako, kemudian juga pemerintah Vietnam juga sebelumnya berhasil membawa Vietnam menjadi macan Asia baru ya, pertumbuhan ekonominya 7%. Sehingga ada trust yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat Vietnam. Jadi ketika terjadi pandemi, terjadi wabah, pemerintah Vietnam bilang tolong di rumah aja, itu betul-betul terjadi gitu. Rakyat Vietnam nurut, makanya jumlah penyebarannya tidak naik gitu. Dan sekarang yang meninggal, ada yang meninggal baru cuma 1 gitu. Bisa dibayangkan dengan statistik di Indonesia. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, karena masih belum flat, ada banyak pihak yang memperkirakan, salah satunya adalah lembaga dari Singapura, Data Driven Lab, ini yang sempat beberapa hari lalu bikin heboh, karena memprediksi dengan model matematis, wabah ini 100% akan berakhir 7 September 2020. Sementara Vietnam lebih cepat, 15 Mei 2020, 100% sudah nggak ada, dan Malaysia itu 6 Juli 2020. Jadi di kawasan Asia Tenggara sendiri pun Indonesia relatif lebih lambat selesainya pandemi ini. Nah, ini pasti ada efek terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi di banyak negara, karena ini sifatnya pandemi, betul, tidak hanya Indonesia yang sedang sakit ekonominya, bahkan sebelum ada pandemi juga kita menghadapi yang namanya perang dagang Amerika dengan China yang belum selesai juga sampai sekarang. Itu kemudian ketika terjadi pandemi tentunya akan membuat ekonomi lebih kontraksi lagi. Nah, tadi hari ini ya BPS baru mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kecil sekali, cuma 2,7%. Jadi intinya di bawah 3% dalam kuartal pertama 2020. Itu aja kalau saya lihat pengumuman pasien 01 itu dilakukan awal Maret 2020. Artinya sudah mulai masuk bulan ketiga pada kuartal pertama. Kemudian juga PSBB itu diberlakukan kalau tidak salah April. Artinya apa? Belum ada PSBB saja pertumbuhan ekonomi kita sudah di bawah 3%.
berarti nanti di kuartal kedua, ketiga, dan keempat ini bisa lebih berat lagi. Khususnya kuartal kedua dan kuartal ketiga. Apalagi ada pelarangan mudik ya. Jadi ini salah satu yang saya kutip misalkan dari Bank Dunia, memperkirakan situasi yang paling buruk mungkin kita akan tumbuh minus 3,5% di tahun 2020. Vietnam hebat sekali, 7%, turun dikit, worst skenario-nya pun cuma 1,5%, nggak sampai negatif. Gitu. Nah, di sisi yang lain, komoditas ekspor kita, minyak salah satunya juga, walaupun minyak banyak impornya, tapi minyak ini mempengaruhi harga komoditas lain, salah satunya sawit, batu bara. Nah, harga minyak ini mengalami apa yang disebut sebagai oil glut ya. Oil glut ini artinya kelebihan pasokan, dan kemarin sempat ada perang harga minyak antara Arab Saudi dengan Rusia. Amerika Serikat juga ikut-ikutan melakukan perang harga. Ini akibatnya secara tahunan harga minyak dunia memang minus 50%. Nah, tapi di tengah minus 50% ini, sisi penerimaan pajak kita kena, PPh migas anjlok pastinya. Tapi kan kalau kita bilang bahwa ini harusnya momentum untuk pemerintah menurunkan harga BBM, tarif listrik yang non subsidi, kemudian LPG 3 kg, itu ternyata tidak dilakukan gitu. Jadi ini ada kontradiksi yang menarik di Indonesia gitu ya. Walaupun harga BBM impornya sedang turun gitu. Jadi harusnya ini Pertamina jangan kemudian masyarakat mensubsidi Pertamina, tapi justru sekarang ya benar-benar public service obligation-nya Pertamina itu diperlihatkan dengan adanya diskresi untuk cepat-cepat menurunkan harga BBM. Ya, jadi ini salah satu hal yang cukup menarik, harga minyak turun, memang kita kena di pendapatan pajak, tapi di sisi yang lain karena kita importir minyak dan harga minyak impornya murah, harusnya Pertamina cepat menurunkan harga BBM. Tapi itu nggak terjadi. Bagaimana kondisi sektor industri di dalam negeri? Yang jelas sektor industri di dalam negeri ini terpengaruh karena rantai pasoknya semua goyang, mulai dari supply, bahan baku, ini kena factory shutdown, banyak pabrik yang tutup di China, tidak hanya Wuhan yang di lockdown, tapi ada 8 kota di Provinsi Hubei yang di lockdown, sehingga ini langsung kena pada gangguan dari segi bahan baku. Ini mau kita bicara ekonomi yang raksasa, seperti korporasi-korporasi besar, Unilever, dan lain-lain, sampai kita bicara sampai sektor yang paling mikro, mereka yang berdagang mainan misalnya, itu semua ngeluh susahnya mendapatkan bahan baku. Gitu. Nah, di sisi yang lain, ada physical distancing, ada work from home, orang nggak keluar rumah, sektor retail itu banyak yang tutup, bahkan Matahari tutup ya, tutup total, bahkan Ramayana melakukan PHK misalkan atau merumahkan karyawannya, artinya ada guncangan dari sisi permintaan yang membuat manufaktur PMI-nya anjlok gitu ya pada kuartal pertama 2020. Ada beberapa perusahaan, nanti saya akan jelaskan, yang coba mensiasati anjloknya permintaan baju, karena sekarang ini walaupun lebaran, tapi kan kalau mudik dilarang, ini kan artinya kan orang nggak mau pamer baju baru. Jadi budaya pamer baju barunya itu mungkin berkurang drastis ya, karena kalau di video call orang nggak mandi pun juga bajunya baju kemarin nggak ganti juga kan nggak ada yang protes, kira-kira kan gitu. Jadi penjualan baju ini di tengah pandemi turun drastis, turun tajam. Ada beberapa yang mensiasati dengan melakukan produksi APD, melakukan produksi masker, hazmat, dan lain-lain. Tapi tetap aja, karena masalahnya ada di rantai pasok bagian supply, ada permasalahan bahan baku. Ada yang cuman akhirnya ya setengah-setengah untuk bikin masker kain misalnya, karena bahan baku tekstilnya masih susah. Kemudian kita melihat retail lebih dalam lagi, memang tidak bisa ditutupi bahwa ada kontraksi yang cukup dalam, bahkan sampai negatif, yaitu penjualan retail secara tahunan. Negatifnya nggak tanggung-tanggung, Bank Indonesia memperkirakan pada bulan Maret saja itu secara tahunan minus 5% penjualan real ya pada saat COVID-19. Apa yang kemudian menjadi menarik, dan ini mungkin bisa menjadi insight bagi penyaluran kredit kalau perbankan masih tetap melihat beberapa celah ya, sehingga kredit itu tidak kemudian dibiarkan stuck, tapi ada beberapa sektor yang bisa digenjot, ya saya bisa katakan 2 sektor.
yaitu sektor yang berkaitan dengan makanan dan sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, sekarang orang akan kembali ke dua sektor itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah data dari Nielsen, ini adalah grafik dari penjualan Alfamart. Alfamart selama pandemi terjadi, kira-kira sampai bulan Maret akhir. Nah, yang paling rame dibeli waktu itu kemudian terjadi panic buying, itu ternyata nomor 1 dan nomor 2 itu adalah produk-produk bumbu dapur. Bumbu dapur ini paling banyak diburu gitu. Karena orang mungkin GoFood juga banyak yang khawatir terkait dengan higienisnya, misalnya pada waktu awal-awal banyak yang kemudian lucu juga saya lihat di Jogja ini, saya ngelihat ibu-ibu pesan order dari GoFood, tapi ketika abangnya antar suruh taruh di depan aja, atau makanannya disemprot pakai disinfektan, disemprot pakai alkohol itu bungkusan makanannya gitu ya, jadi biar steril gitu. Artinya ini ada perilaku yang kita pelajari pada waktu pandemi, banyak yang justru oke deh kalau kayak gitu kita nggak bisa keluar, nggak bisa jajan di restoran, bahkan agak berhati-hati dengan pesan antar makanan secara online. Akhirnya orang memilih bumbu dapur. Jadi bumbu dapur naiknya luar biasa tinggi sekali, naik 44% dalam 1 tahun. Kemudian farmasi itu juga naik cukup tajam, hand sanitizer, masker habis dari banyak tempat retail waktu di awal-awal. Nah, jadi ada daya beli masyarakat yang memang turun, ada juga perilaku kelas menengah ini khususnya yang merubah shifting perilakunya gitu ya. Merubah perilakunya kemudian kembali kepada basic needs atau kebutuhan yang sifatnya sangat dasar. Dalam hal ini basic needs-nya bukan sandang, pangan, papan, tapi berubah juga pangan kemudian kesehatan gitu. Bahkan papan dan sandang itu menjadi kebutuhan sekunder. Nah, ini kita melihat misalkan lonjakan dari antiseptik cair itu naiknya cukup tajam sekali, naik 233%, bisa dibayangkan. Kemudian juga makanan beku naik, tapi naiknya 29%. Jadi ada kenaikan yang cukup ekstrim pada waktu awal-awal terjadinya pandemi. Kalau saya memperkirakan untuk kesehatan dan makanan ini akan jadi sektor yang masih tetap seksi bahkan 1-2 tahun setelah terjadinya pemulihan ekonomi. Karena orang ini pasca pandemi akan berubah mindset-nya untuk lebih higienis, dan restoran nanti akan dipaksa di depan tiap restoran itu ada semacam cuci tangan atau hand sanitizer-nya sebelum masuk ke dalam restoran. Biasanya kan kita masuk dalam restoran dulu, baru ada tempat cuci tangan. Kalau ini sekarang semacam ada perubahan mindset bahwa sebelum masuk restoran harus bersih dulu. Nah, ini yang menurut saya juga cukup menarik nih di sektor kesehatan dan makanan ini masih tetap growing. Ada juga yang memperlihatkan bahwa kenapa orang sangat peduli terhadap sembako hari-hari ini, terhadap makanan, karena ada indikasi memang kita mau menghadapi yang namanya krisis pangan. Pak Jokowi sudah bilang hati-hati karena FAO sudah bilang bahwa ada krisis pangan dunia. Kemudian BPIP itu Romo Beni itu beberapa hari yang lalu bilang sudah krisis bukan saatnya membakar, tapi sudah krisis saatnya menanam gitu. Jadi BPIP yang biasa teriak saya Indonesia, saya Pancasila, sekarang menyuruh untuk menanam karena akan terjadi krisis pangan. Nah, ini karena memang kalau melihat dari beberapa data sangat terlihat ada beberapa komoditas, saya bisa masukkan di sini gula pasir, bawang putih, bawang merah, beras, itu harganya naik, walaupun untuk beras tidak terlalu tinggi karena beberapa daerah sedang panen raya, tapi untuk gula pasir, bawang putih, bawang merah itu naiknya lumayan tinggi sekali gitu. Jadi kalau misalkan ada gangguan supply karena adanya pandemi ini bisa efeknya kepada kenaikan harga beberapa komoditas gitu. Jadi ini yang membuat orang mungkin lebih banyak untuk menstok makanan di saat terjadinya pandemi. Kemudian kalau kita melihat dari jaring pengaman pemerintah sendiri sebenarnya relatif kecil ya, cuma 2,5% dari PDB. Negara lain itu sudah di atas 10%, terutama tetangga kita Malaysia dan Singapura, Amerika Serikat beda sendirilah.
Australia itu sudah rata-rata di atas 10% terhadap PDB. Yang artinya semakin besar stimulus terhadap PDB, semakin cepat recovery itu dilakukan. Nah ini. Tapi ada juga yang bertanya, kenapa negara seperti Italia, Cina, Korea, Spanyol ini rasio stimulusnya kenapa lebih kecil daripada Indonesia? Nah ini jawabannya. Jawabannya karena beberapa negara itu sudah memiliki bantalan sosial atau jaring pengaman sosial yang jauh lebih besar bahkan sebelum menghadapi pandemi. Jadi Indonesia sudah kecil stimulusnya terhadap PDB cuma 2,5%. Kita juga salah satu yang paling bawah dalam hal jaminan sosial terhadap PDB. Itu sebelum pandemi berlangsung. Jepang 21%, Cina 7,7%. Tetangga kita yang sangat liberal kapitalis, Singapura, itu jaminan sosial terhadap PDB-nya saja 5,3%. Malaysia 4,2%. Kita lebih jelek bahkan dari Sri Lanka, 3,2%. Nah, sebelum masuk ke situ, ini juga yang menarik adalah kenapa kemudian terjadi penurunan yang cukup tajam terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahkan bisa negatif sampai 3,5%, karena satu faktor yang menurut saya agak lucu adalah pertama data bantuan sosial itu cukup berantakan dari mulai level RT, RW, sampai level pemerintah pusat itu membingungkan, sehingga banyak yang meragukan validasi data. Ini butuh waktu akhirnya, terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah ada permasalahan yang menurut saya konyol sekali, yaitu sembakonya terlambat karena menunggu tas yang harus dicap bantuan khusus presiden. Jadi teori yang cukup baru di Indonesia bahwa bantuan sosial tuh terlambatnya karena tas gitu ya. Padahal pakai kardus, pakai apa bisa, nih kan harus ada tas dan ada logonya gitu ya, bantuan khusus presiden. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Akhirnya jaring pengaman kita kecil, terlambat, datanya nggak valid, mereka yang harusnya dapat bantuan tidak dapat bantuan, ini efeknya ya makin memperburuk kondisi. Nah bagaimana kemudian dengan kinerja bank selama terjadinya pandemi? Ini memang proyeksi dari Bahana Sekuritas untuk mengambil bank yang memang relatif buku 3, buku 4 ya, yang besar-besar. Yang menarik adalah perubahan net profit-nya, proyeksi awal kemudian proyeksi setelah terjadinya pandemi, yang memperkirakan bahwa hampir semua bank itu profitnya anjlok dan cukup dalam. Ada yang anjloknya sampai 44 triliun rupiah misalnya hilang itu. Kemudian proyeksi pertumbuhan, perubahan net profit ya. Kemudian proyeksi pertumbuhan kreditnya bahkan ada yang hanya 2% dan kemudian 0,8% yaitu CIMB Niaga. Jadi memang ini merata di semua perbankan, memang kondisinya sedang kurang bagus ya. Jadi ada tekanan dari kredit, dari fee based income juga agak berat ya. Bahkan bank yang coba-coba untuk main ke fintech juga sebenarnya sekarang banyak yang kebakaran juga. Karena banyak fintech yang juga sedang bermasalah misalnya. Karena NPL-nya atau NPF-nya mengalami kenaikan yang tinggi. Nah, ini yang dihadapi oleh perbankan secara umum. Tapi ada juga yang spesifik. Saya baru dapat kemarin dari Moody's. Moody's, lembaga rating ini bikin analisis yang menarik. Bahwa ternyata di tengah pandemi ini resiko pinjaman untuk beberapa sektor itu saya juga agak lucu juga melihatnya. Ternyata ada beberapa sektor yang kita kira menjadi sektor yang primadona di saat terjadinya pandemi. Salah satunya adalah sektor teknologi, sektor IT. Ternyata resiko default-nya, probability default-nya itu tinggi sekali itu. Itu naik 321% itu. Kemudian dari sektor equipment ini mungkin berkaitan dengan konstruksi juga, naik 239%, utilitas naik, kemungkinan default atau gagal bayarnya, media juga gede, consumer durable and services, ini barang-barang perabotan, ini juga tinggi naiknya. Untuk bank sendiri, karena mungkin manajemen resikonya relatif lebih bagus ya, tapi ada beberapa bank yang memang dikhawatirkan bermasalah juga gitu ya. Kalau ini secara umum di Indonesia itu naik probability default-nya 75%. Nah, Moody's juga memberikan masukan kira-kira setelah melihat
dampaknya ternyata cukup besar terhadap sektor keuangan dan sektor lain yang berhubungan dengan keuangan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh bank? Jadi yang pertama, saya rasa ini forum yang cukup bagus untuk memulai dengan understanding sebenarnya seberapa dalam krisis ini, krisis ekonomi maupun krisis kesehatan ini. Jadi perbankan harus membaca dulu seberapa dalam kira-kira lubang yang harus dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Setelah itu baru mungkin per sektoral mana yang harus diberikan early warning, mana yang kemudian harus dijauhi sektornya, identify mana yang kemudian masih berpeluang, kemudian diukur dengan cara stress test ya tentunya. Dan yang paling penting adalah aksinya, lanjutannya seperti apa, menjaga likuiditas kah, gimana caranya mencari likuiditas yang relatif lebih murah misalkan di tengah tekanan sekarang. Nah ini juga yang harus dilakukan oleh perbankan. Jadi saya mau mereview bahwa peluang bagi UMKM di tengah pandemi ini ada beberapa. Yang pertama, permintaan APD dalam beberapa tahun ke depan sepertinya masih akan meningkat. Walaupun nggak seperti awal-awal terjadinya pandemi awal, di mana harga masker itu nyaris sampai 1 juta rupiah misalkan per boxnya. Di toko online ada yang seharga Kijang Innova, 1 box masker. Nggak mungkin segila itu, tapi ada permintaan yang relatif lebih stabil. Karena ada banyak negara yang ternyata tahun 2021 baru selesai menghadapi pandemi. Khususnya Bahrain dan Bahrain dan Qatar itu 2021 bulan Februari baru selesai menghadapi pandemi COVID-19. Yang artinya mereka masih membutuhkan APD dalam jumlah yang besar ya, khususnya untuk tujuan ekspor. Dalam negeri juga permintaannya masih banyak. Yang kedua, jualan obat-obatan herbal, jamu, suplemen, dan multivitamin, apotik, itu masih bisnis yang sangat menggiurkan. Yang ketiga adalah bisnis makanan minuman, basic needs, relatif stabil, karena orang sekarang sedang kembali kepada dasar, kepada kebutuhan dasar. Yang keempat, teknologi, informasi, web design, content creator, IT, ini semakin dibutuhkan. Tapi belum tentu yang jualan handphone itu naik. Nah ini yang menarik nih. Tapi kebutuhan untuk digitalisasinya naik. Tapi untuk perangkatnya belum tentu. Yang kelima adalah mereka yang berjualan secara e-commerce, jadi reseller, dropshipper, dan penjualan via media sosial. Karena sekarang work from home, orang belanjanya mulai, walaupun tidak semua barang bisa dibeli secara online, tapi ada perilaku untuk kemudian membeli secara online. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Anda moderator. Terima kasih. Pada Pak Bima atas informasinya dan beberapa pendalaman yang telah disampaikan tadi ya, terkait dengan dampak COVID yang tengah dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Berikutnya mungkin ada kesempatan saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempertanyakan kira-kira lebih mendalam terkait yang berhubungan dengan bisnis kita di BPRS. Silakan kepada para penanya untuk menyebutkan namanya sampai ke pertanyaan. Berhubung karena ini belum puasa, sebaiknya satu pertanyaan langsung dijawab. Jadi tidak perlu ada pertanyaan kedua dulu. Jadi satu persatu untuk lebih efisiennya. Mungkin silakan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan langsung kepada penanya, pada narasumber. Silakan Bapak Ibu dari BPRS. Mungkin informasi-informasi yang tadi bisa dimanfaatkan di dalam kita mengarahkan bisnis nasabah yang ada, debitur yang ada. Namun ada hal-hal yang mungkin perlu diperdalami atau ditambahkan atau strategi apa yang bisa disampaikan atau ditanyakan. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, ini Yamin dari AIK Induk. Silakan Mau Mas tanya, mungkin Abang bisa jelasin situasi apa akan terjadi rush gitu. Kalau COVID ini kita takutkan bisa sampai tahun depan, apakah situasi terburuk yang akan terjadi ke kami-kami di perbankan? Terima kasih. Silakan langsung Pak Bima ditanggapi. Ya. Baik, terkait dengan ras ya. Data terakhir dari
LPS itu adalah simpanan yang berada di atas 2 miliar rupiah itu cenderung mengalami kenaikan. Sementara simpanan yang di bawah 2 miliar itu kira-kira mengalami pertumbuhan bahkan negatif. Ini data terakhirnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau pandemi berlanjut berikutnya, memang ada kecenderungan bank yang nasabahnya menengah atas itu justru likuiditas itu banyak gitu ya. Banyak yang justru melakukan saving. Jadi yang tadinya beli real estate, beli mobil mewah, itu banyak yang sekarang mungkin masuk ke dalam deposito perbankan. Nah, yang repot adalah tadi simpanan yang di bawah 2 miliar rupiah. Karena ini adalah simpanan yang memang ketika terjadi kondisi pandemi, ini dibutuhkan untuk biaya kesehatan. Bagi mereka yang misalkan kehilangan pendapatan, simpanan ini langsung ditarik. Jadi memang resikonya saya setuju ya. Kalau mungkin tidak terjadi rush secara seperti 98 ya, panik kemudian orang ngantri di ATM atau ngantri di perbankan ya, atau ngantri di kantor-kantor cabang. Tapi yang saya khawatirkan rush ini berjalan secara pelan-pelan tapi menggerogoti simpanan yang di bawah 2 miliar rupiah. Karena kalau PHK belum tentu dapat pesangon, ada juga yang dirumahkan, statusnya masih bekerja, dirumahkan tapi belum digaji misalnya. Jadi ini yang sangat rentan untuk menarik simpanan. Jadi saya sih bedainnya itu aja dari data LPS. Di atas 2 miliar sama di bawah 2 miliar. Yang riskan di bawah 2 miliar. Gitu. Jadi memang Baik, terima kasih Bang. Ya, siap. Saya mau tanya Pak Anda. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya dengan Hadi Nugraha dari BPRS HIK Nusa Cita di Parung, Pak, di Bogor. Salam kenal Mas Bima. Iya, Pak. Saya tahu Mas Bima dari kemarin mengajak debat Mas Belva ya, tapi nggak jadi ya. Ya, keburu mundur. Keburu mundur ya. Baik, Mas Bima, saya ingin menanyakan tadi sudah disinggung mengenai likuiditas nih Mas, karena kemarin kami juga sudah diskusi dengan HIK Group dan juga di asosiasi Asbisindo bahwa ada pergerakan dana tadi dijelaskan bahwa kemungkinan bank-bank yang dananya ada di BPR, di BPRS atau di Bank Buku 4 itu beralih ke Bank Buku 1 gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Bima, sebenarnya di kami di BPRS juga masih ada beberapa sektor yang tetap tumbuh ya, tetap jalan. Jadi tadi sektor kesehatan, kemudian pedagang sayur, sembako, sebenarnya itu kan pasar kita itu Mas Bima. Kemudian di HIK juga ada yang masuk ke PNS atau ke pembiayaan pensiunan. Tapi sekarang ini memang kami dari sisi likuiditas yang agak sulit. Ya, tadi disampaikan memang betul ketika pandemi ini sudah beberapa ada gejala simpanan yang tadi kecil itu yang narik gitu ya. Tapi saya nggak tahu apa ini karena gejalanya pandemi atau karena mau lebaran gitu loh. Apa emang karena memang biasanya kita di BPRS kalau mau lebaran memang harus sedia stok likuiditas untuk kebutuhan hari raya itu, atau mungkin karena orang masuk sekolah. Ini kita mohon penjelasan, artinya mudah-mudahan sih harapannya setelah Ramadan ini bisa selesai ini situasi tadi itu, tarik menarik dana itu. Jadi mungkin pertanyaannya kira-kira sebenarnya harapan kami di BPRS ini, kalau ini bank bisa dikondisikan dari stabilitasnya, kemudian misalkan ada bantuan dari bank umum yang tadi dananya liquid tadi masuk ke BPR itu lebih bisa menguatkan kami gitu loh Mas. Karena kami juga merasa sebenarnya kemarin kan juga ada share materi bahwa bank itu masih moderat gitu pertumbuhannya. Nanti kami bisa menghilangkan bis yang lain tapi masuk ke yang satu, tapi masalahnya nih mau Ramadan ini ya mungkin dari sisi dana itu yang agak cukup ketat. Sebenarnya peluang di lapangan
Apalagi kami di Bogor ini, pasar tradisional itu masih cukup ramai itu, Mas. Nah, itu jadi isu ini kok, isu yang di atas itu kok kayaknya di bawah itu nggak nyampe gitu. Nah, ini saya mungkin mohon penjelasan juga dari Mas Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bima. Baik, terkait dengan masalah likuiditas ya. Saya melihat juga fenomenanya menarik nih. Jadi kalau kita melihat ini, memang pada waktu Lebaran tahun ini, andai kata mudik atau pulang kampung ya, saya bingung kadang-kadang mudik atau pulang kampung itu kemudian dilarang sama sekali. Tapi saya yakin pengeluaran masyarakat itu untuk menarik uang dari bank itu masih ada. Karena walaupun tidak mudik, orang tua di kampung minta kiriman uang. Saudara-saudara yang ada di kampung itu tetap meminta transfer uang. Nah, tapi sekarang saya lagi menghitung sebenarnya berapa potensi yang memang uang itu dipakai untuk transfer. Tapi kan dibandingkan dengan mudik tahun sebelumnya, di mana ada mudik ya Lebaran ada mudik ya. Yang jelas orang menarik uang karena Lebaran itu jauh berkurang sebenarnya. Jadi saya duga ini bukan persoalan karena ada Lebaran orang menarik uang untuk keperluan orang kampung dan segala macam. Tapi saya melihatnya lebih karena memang ini yang rekening di bawah 2 miliar itu sedang menarik uang karena pendapatannya turun tajam gitu. Nah, adapun memang di beberapa daerah di luar dari daerah yang basisnya industri seperti di Bekasi dan Karawang, itu memang ada gap Pak, atau ada lag ya, ada lag artinya tidak langsung kemudian pasar tuh sepi, tidak. Tapi ada kemudian jarak misalkan 2-3 bulan sampai itu terasa kepada masyarakat di level yang bawah. Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan biaya sekolah dan segala macam, ini kan kalau tidak salah Nadiem Makarim itu sampai Desember itu memberlakukan kuliah online. Yang artinya pengeluaran untuk buku, pengeluaran untuk seragam, ini kelihatannya bisa ditekan. Jadi saya melihatnya kalaupun ada tekanan likuiditas bukan karena anak sekolah, tidak terlalu besar dibandingkan 2019 pengeluarannya, bukan karena kemudian tadi ada faktor Lebaran, karena sekarang mudik dilarang, tapi saya melihatnya lebih ke arah faktor memang orang membutuhkan uang cash untuk bertahan hidup nih kira-kira untuk yang sektor mikro terutama. Mungkin itu Pak view-nya. Terima kasih Mas Bima. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini merupakan momen yang sangat bermanfaat dan berharga buat kita. Silakan. Assalamualaikum Bang Del, ada pertanyaan dari Pak Helmi dari HKCB. Beliau bertanya, pengertian COVID-19 berakhir pada 7 September itu, apakah wabahnya mulai menurun pada tanggal 7 September, atau wabah tersebut sudah tidak ada lagi sehingga PSBB dapat dicabut? Itu pertanyaannya, Pak Bima. Ya, baik. Jadi yang diartikan 100% itu berakhir pada 7 September 2020, itu artinya pandemi sama sekali tidak ada lagi, gitu. Jadi baik korban yang meninggal maupun yang terinfeksi itu diperkirakan 100% selesai atau bisa diperkirakan 0. Ya. Tapi jelas ini kan sama seperti yang dilakukan oleh BIN, sama yang seperti dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Ini kan modeling ya, yang dalam artian modeling ini kan harus ada faktor-faktor yang nggak bisa dimasukkan sebagai ceteris paribus gitu. Jadi dalam realitanya misalnya kita bisa bicara bahwa apakah kemudian penanganan kesehatan itu maksimal, apakah PSBB kemudian berjalan sukses gitu ya. Itu yang menjadi kemudian variabel penentu juga, karena ini masih ceteris paribus, masih menggunakan modeling ya. Jadi puncaknya kapan, kemudian berakhirnya 100% kapan. Nah, jadi saya duga kalau kita tambahkan variabel-variabel bandelnya rakyat Indonesia untuk disuruh diem di rumah aja tapi masih keluyuran misalnya, kemudian kebijakan yang tidak konsisten gitu, kemudian juga penanganan kesehatan, fasilitas kesehatan kita masih sangat kurang. Jadi bisa jadi didiskon kira-kira tambahin 3-4 bulan lagi gitu. Jadi baru akhir tahun 2020 mungkin baru benar-benar selesai gitu. Jadi kira-kira itu kelemahan dari modeling secara matematika. Tapi saya masih percaya yang dari Singapura ini masih
relatif kredibel dan mendekati selama ini sejauh ini mendekati angka yang real lah gitu. Ya. Terima kasih Mas Bima. Silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin ingin menanyakan atau menanggapi. Pak Edi Setiawan mungkin raise hand. Beliau mau bertanya. Saya unmute. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Terima kasih Pak kesempatannya. Mas Bima, apakah mungkin ada kebijakan dari pemerintah mengalokasikan untuk subsidi margin dan bagi hasil bagi BPRS? Kan seperti yang sudah ada itu kan sekarang kan untuk KUR pada bank-bank tertentu itu kan marginnya mereka subsidi. Kenapa? Ini penting bagi kita karena persoalan profitabilitas ujungnya nanti bisa nyenggol masalah likuiditas. Manakala kita tidak mampu memberikan ekuivalen bagi hasil deposan itu yang kira-kira memper, maka kebutuhan akan manajemen likuiditas menjadi sebuah tekanan yang besar. Jadi risiko likuiditasnya besar. Hanya persoalannya ada dua. Apakah anggarannya ada dialokasikan? Karena kadang kebijakan kepada bank syariah itu agak dilupakan. Yang kedua, prosesnya itu sendiri. Kalau prosesnya, dulu ketika saya di Bank Umum Syariah, itu kan memang kalau Bank Umum itu ada tools-nya, yaitu primary reserve melalui GWM, dan secondary reserve kan mereka ada SBI dan obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di BPR kan tidak ada. Jadi kami tidak punya tools untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk kebutuhan likuiditas. Itu satu sisi. Sisi lain dari sisi profitabilitas tadi, andai kemudian ada semacam subsidi, maka mekanismenya di lapangan itu melalui pintu mana gitu. Kemarin di seminar Spisindo itu ditanyakan. Orang OJK langsung menjawab, itu bukan urusan saya, itu urusan Bank Indonesia. Sementara aku yakin saya, kalau kita moro-moro ke Bank Indonesia, pasti nanti yang ditanya, lah gue ini sopo. Kan mestinya kan yang bisa memberikan rekomendasi itu adalah OJK, karena OJK kan istilahnya account officer-nya bank-bank yang menjadi supervisinya. Nah ini kemudian mekanisme seperti ini kan belum nanti ke anggaran ke Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Keruwetan tuh kebayang gitu. Sementara di lapangan kita memang membutuhkan action yang nyata gitu. Jadi sekarang ini kan tekanannya dua nih. Pertama tentu adalah likuiditas. Yang kedua, manakala profitabilitas nanti sampai pada titik yang di stress test pun itu menjadi negatif, maka bisa membalik ke arah likuiditas. Yang kita dapat sekarang ini kan likuiditas memang tidak terpengaruh secara nasional, walaupun terjadi perpindahan. Sekarang ngumpulnya tuh dana-dana itu di Bank Buku 3 dan Buku 4. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Baik. Oke. Jadi dalam beberapa hari terakhir memang saya dan beberapa pengusaha ya itu coba di Kadin itu beberapa pengusaha di Kadin kita coba untuk mendorong ya. Jadi Kadin minta masukan juga bagaimana skema sekarang itu yang paling mungkin adalah subsidi bunga. Ya, mungkin kalau bank syariah mungkin subsidi margin tadi ya. Saya udah agak lupa tuh mudharabah musyarakahnya gitu. Jadi pada intinya konsepnya adalah sekarang sedang menghitung baik yang syariah maupun yang umum, dan kemarin dari hitungan kemarin angkanya hampir 600 triliun rupiah. Itu dari data OJK pendapatan dari bunga selama 1 tahun. Nah ini yang sekarang sedang disodorkan oleh para pengusaha kepada Bu Sri Mulyani. Apakah kemudian ada mekanisme atau sisa relokasi anggaran di APBN, walaupun sekarang memang kas pemerintah itu nyaris kosong sebenarnya, kalau mau jujur ya. Jadi
ada nggak sisa 600 triliun itu ini bisa melakukan subsidi bunga. Kalau 600 triliun ini adalah gabungan dari bunga korporat dengan bunganya UMKM, pendapatan dari korporat maupun UMKM. Nah ini kalau kemudian nggak bisa 600 triliun, maka yang spesifik sekali mungkin nanti akan diperjuangkan untuk yang UMKM. Ya, mungkin sekitar 200 sampai 300-an triliun, tapi di bawah 300-an triliun. Nah, ini yang memang skemanya yang sedang dibahas. Harapannya sih kalau ini goal aja, artinya kemarin kan banyak bank yang juga minta tolong begini, kita disuruh untuk melakukan restrukturisasi pinjaman ataupun bunga ya, cicilan ataupun bunga kepada nasabah UMKM sampai dengan 10 miliar. Tapi kemudian mereka juga minta kompensasi buat perbankannya sendiri apa. Nah, sedangkan kalau terlalu banyak memberikan restrukturisasi pinjaman, khawatir kan pemasukan uang dari kreditnya yang seret gitu kira-kira gitu. Jadi ini yang sedang dijembatani, pemerintah juga harus tanggung jawab dengan memberikan subsidi margin atau subsidi bunga ya, tapi bahasanya adalah subsidi bunga yang selama setahun ini kira-kira akan dibayarkan oleh pemerintah. Kalau nggak bisa dua-duanya, fokusnya adalah di UMKM. Mungkin itu dulu Pak update-nya, karena ini memang semua sedang memperjuangkan ke arah sana gitu, khususnya UMKM. Jadi nanti kenanya adalah bank-bank yang buku 2, buku 1 ke bawah, termasuk BPR. Terima kasih, Mas Bima. Baik, sama-sama Pak. Silakan teman-teman yang lain, mungkin kalau ada yang dari jauh ataupun juga dari Bandung dan lain-lainnya. Ini sangat menarik topiknya karena terkait dengan bisnis kita. Dan kita bisa melihatnya secara makro atau dari sisi luar orang melihatnya seperti apa, sehingga bermanfaat sebagai tools buat kita ketika melakukan analisis. Silakan Pak, Ibu. Ya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Samsudin dari HIK Makassar. Ya, pengen cari mendapatkan informasi dari Mas Bima. Kita mengetahui bahwa harusnya Indonesia ini perbankan syariah itu harus berkembang lebih pesat. Alasannya kalau kita melihat jumlah penduduk yang ada. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan tidaklah demikian. Nah, selama ini kalau saya melihat kebijakan pemerintah itu boleh dikata tidak ada, ya, atau hanya sebatas kata-kata saja, tetapi implementasi yang ada di lapangan itu tidak ada. Sebut saja apa yang Mas Bima katakan tadi, bahwa kalau di bank konvensional itu mendapat subsidi bunga. Nah, tapi di bank syariah apa? Nah, inilah saya mohon penjelasan kepada Mas Bima terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bima. Waalaikumsalam. Saya melihat gini ya, ada dua pandangan ya terkait dengan ini. Ini masalah yang memang sudah menahun ya. Artinya sudah sejak saya waktu masih magang di HIK juga permasalahannya tetap sama gitu ya. Jadi ada semacam anak tiri gitu ya, bank perbankan syariah ini dianaktirikan. Saya makin lama juga makin melihatnya begitu karena ada dua hal. Yang pertama, bank-bank umum itu memiliki semacam sistem advokasi kebijakan yang relatif lebih mapan ya. Jadi bisa dikatakan misalkan bank umum ngeluh sedikit aja ada LDR yang mengetat gitu ya. LDR-nya di atas 93% misalnya. Itu kemudian mereka dengan sistem yang sudah terbangun dan mapan, kerjasama seminar dengan OJK, seminar dengan Bank Indonesia, kemudian juga bahkan yang sering dikritik adalah bikin seminar internasional gitu ya, sama-sama bikin seminar internasional, padahal pesertanya orang Indonesia semua gitu. Tapi itu kan bagian dari advokasi kebijakan mereka, bagian dari lobby-lobby. Kira-kira semakin banyak main golfnya, maka komunikasinya semakin enak gitu kepada pembuat kebijakan. Itu yang menurut saya di perbankan syariah kurang galak untuk melakukan advokasi tadi. Misalkan kalau bank umum mendapatkan A, misalnya yang konvensional, syariah ini mendapatkan apa gitu. Nah, tuntutan untuk mendapatkan apa ini nggak jadi mainstreaming gitu.
kira-kira nggak menjadi trending Twitter ya, kalau bahasa anak milenialnya gitu, karena advokasinya mungkin kurang galak, kurang kencang. Itu yang saya rasa pertama itu. Yang kedua, memang ada semacam stigma yang saya sendiri sebagai orang luar ngelihat misalkan bagaimana kasus Bank Muamalat ya. Jadi Bank Muamalat ini kan cuma satu bank ya dari banyaknya bank syariah di Indonesia. Apalagi ada BMT, ada BPRS. Tapi ketika semua memandang bahwa Bank Muamalat ini too big to fail gitu ya, artinya ini kok bermasalah sih padahal bank pertama syariah. Nah, image ini yang kemudian jadi berkembang dan sehingga pembuat kebijakan itu melirik sebelah mata gitu kepada bank syariah gitu. Ini ngapain sih ngurusin bank syariah, ini bank muamalat aja belum benar dan segala macam. Jadi kalau saran saya, ini permasalahan keberpihakan kebijakan terhadap bank syariah khususnya di tengah masa pandemi sekarang, ini menurut saya butuh channel yang lebih radikal, channel yang lebih galak kira-kira kepada pengambil kebijakan, sehingga mereka nggak hanya mendengarkan tuntutan dari bank umum gitu. Jadi menurut saya bank syariah ini sekarang harus lebih galak gitu, harus lebih outstanding. Kalau dulu kan caranya adalah bank syariah bisa menurunkan ketimpangan, lobbynya adalah bank syariah bisa meningkatkan penyaluran pembayaran kepada sektor UMKM atau pinjaman kepada UMKM. Tapi menurut saya itu nggak cukup. Bank syariah sudah banyak terbukti untuk melakukan kontribusi terhadap ekonomi. Tapi daya dorong kepada lobby-lobbynya, advokasi kepada BI dan OJK menurut saya yang harus dikencengin gitu. Jadi banyak cara. Ya kalau perlu model Zoom seperti sekarang, tapi panggil OJK itu dibuat rutin terus, dan kemudian masukan-masukannya setiap kali Zoom itu disuarakan terus. Lama-lama kan juga telinga mereka kan juga gatel juga gitu kan. Sehingga itu yang saya melihatnya secara politis ya, itu bagaimana caranya bisa mendapatkan tempat sejajar dengan bank umum dalam artian bentuk stimulus yang pas buat bank syariah. Mungkin itu. Terima kasih Mas Bima. Saya pikir cukup menarik nih apa yang disampaikan oleh Mas Bima terakhir ini. Apalagi kita HIK merupakan suatu role model atau kelompok yang memiliki pangsa pasar di perbankan BPRS. Mungkin ke depan ada baiknya kita mencoba HIK Indo bisa menginisiasi untuk mengadakan pertemuan atau silaturahim lah, apalagi di bulan puasa ini dalam situasi COVID bisa ngobrol-ngobrol lewat Zoom ini juga bisa ditindaklanjutin mungkin. Terutama teman-teman juga aktif di Asbisindo di kompartemen BPRS gitu. Ya itu sekedar pendapat atau tanggapan ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan lain silakan. Oke, saya mau ngomong ya. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Oke, Mas Bima, tadi yang terakhir kan kurang lebih lobbynya BPRS, ya katakanlah syariah, bank syariah lah secara umum gitu kecil. Nah, gimana kita mau gede gitu ya, awalnya diperhatikan, karena memang market share kita sendiri kan kecil. Berapa sekarang? 7%? Kurang lebih begitu. Jadi pastinya gitu ya, kalau pemerintah itu akan memikirkan untuk nanganin yang gede dulu. Biasanya seperti itu. Nah sekarang what if-nya adalah bagaimana kalau gitu ya kita itu mencoba bergerak tanpa campur tangannya pemerintah gitu. Nah itu mungkin enggak gitu dan lain sebagainya karena tumbuhnya bank rakyat atau bank-bank kecil itu pada dasarnya tumbuh dari bawah. Memang ada bantuan kita itu enggak menurut saya bukan sesuatu yang signifikan kalau dibandingkan dengan yang bank umumnya gitu. Abang yang gede maksud saya. Nah, di luar itu, saya ini ingin berbicara di luar perbankan gitu ya. Tapi begini, tadi kan diomongin ya, kita ini nggak bisa minta pendapat aja nih teman-teman semuanya aja untuk diskusi. Kita lihat Vietnam yang makan mantan sosialis, tuh kok orangnya taat. Cina mantan sosialis taat gitu ya. Singapura gitu ya, itu katakanlah agak diktator dikit taat gitu. Malaysia yang dulu zamannya Mahathir gitu kan ya taat gitu. Jadi mungkin kayaknya kita ini memang menurut saya itu kenapa ke orangnya banyak balelo gitu. Nah, karena ya menurut saya memang perlu dikencengin orang Indonesia itu gitu ya. Karena kalau enggak ya kayak begini nih. Jadi demokrasi hanya untuk demokrasi gitu. Akhirnya ya tak penae gitu. Dan saya terus terang saja kadang-kadang
ngalamin, karena saya ngalamin di di era yang berbagai macam tadi itu gitu ya. Memang kayak orang kayak Indonesia ini kayaknya butuh gitu, orang kayak Mahathir dulu atau kayak Lee Kuan Yew gitu dan lain sebagainya gitu. Otherwise ya kayak sekarang ini gitu dan lain sebagainya begitu. Itu demokratik gitu menurut saya istilahnya. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wahyu yang telah menambahkan pendalaman apa yang disampaikan oleh Mas Bima tadi. Silakan Bapak-Bapak, Ibu yang lainnya, masih ada waktu kita sampai pukul 3. Mungkin dari Parahyangan sendiri kalau hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mas Bima, saya dari HIK Parahyangan dengan Agus Dimyati. Kami memiliki konsentrasi pembiayaan yang cukup besar di ASN, Pak, Mas Bima ya. Jadi hampir 60% kalau saya. Memang saat ini kalau kita lihat sih dari angka sampai 30 April, justru di ASN ini yang cukup aman ya. Saat ini kondisinya yang aman karena basicnya kan fixed income yang sudah jelas. Nah, saya ingin memperoleh pandangan dari Mas Bima sendiri ke depan terkait dengan kondisi keuangan pemerintah yang mungkin sangat morat-marit mungkin ke depan ya. Apalagi kalau prediksi COVID ini akan berakhir di September, mungkin tadi juga di estimasi lagi ada tambahan lagi 4 bulan lagi ke depan. Apakah kemampuan pemerintah terhadap pembayaran tunjangan, terutama mungkin kalau gaji rasanya sih nggak mungkin turun ya. Kalau tunjangan ASN ini ada kemungkinan nggak mungkin nanti akan dicabut atau bagaimana begitu? Mohon penjelasannya Mas Bima. Terima kasih. Silakan Mas Bima. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya saya kira sangat relevan ya, karena saya dulu waktu magang di HIK Parahyangan juga banyak banget tuh ASN yang mondar-mandir masuk. Jadi HIK Parahyangan punya ciri khusus ya. Nah, untuk view terkait dengan ASN kemudian dengan pembiayaan pemerintah, memang kemungkinan besar untuk tunjangan kinerja khususnya TUKIN ini dalam berbagai bentuk. Kemudian biasanya ASN juga banyak mendapatkan perjalanan dinas. Tapi dalam kondisi pandemi ini kan awalnya perjalanan dinas yang pertama kali dipotong. Kemudian berikutnya lagi memang ada wacana terkait dengan tunjangan kinerja. Bahkan sebelumnya ini Bu Sri Mulyani sempat mengajukan ke Pak Jokowi, itu terkait dengan THR. THR itu ada 2 opsi. Yang pertama digeser THR-nya, nanti pembayarannya waktu Idul Adha, waktu itu. Kemudian yang kedua adalah THR-nya dipotong. Tapi Pak Jokowi nggak setuju. THR harus utuh. Yang dipotong adalah kemungkinan besar THR Menteri, Presiden, dan anggota DPR. Jadi kalau menurut saya nanti yang akan diutak-atik lebih ke arah tunjangan kinerja dan kemungkinan sampai 2021 ini perjalanan dinas sebagai pemasukan penting juga bagi para ASN ini yang mungkin akan dipangkas. Kalau gaji sih saya setuju tadi enggak. Kalau gaji sih gaji pokok sih sepertinya enggak. Tapi kan ASN kita tahu ya bahwa dari proporsi itu bisa jadi tunjangannya kan lebih besar daripada gaji. Jadi mungkin yang akan berpengaruh variabelnya nanti adalah tunjangan. Sementara ini kemungkinan besar baik ASN level pusat maupun pemerintah daerah mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan. Cuman belum tahu berapa persen yang akan dipangkas dari tunjangan tadi. Terima kasih Mas Bima. Silakan kalau ada yang lainnya. Bapak atau Ibu, mungkin dari Surakarta, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Halo, silakan. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Lanjut, Mas Bima. Ya, Waalaikumsalam. Enggak, ini saya mau nambah tadi belum terjawab. Kalau senarionya itu katakanlah pemerintah sangat terbatas dan tidak menangani, ya, membantu menangani masalah ini, kira-kira apa yang terjadi? Artinya begini, kita kan tadi kan semuanya katakanlah pesimis lah ya, pemerintah begini dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian pesimis kan kalian, gitu ya, pemerintah atau negara ini nggak turun tangan atau kalau tidak punya apa-apa untuk turun tangan lagi, so what gitu, kurang lebih.
Ada pendapat? Pak, silakan. Oke, baik. Jadi saya tangkap. Ini kayaknya tadi tanya ini juga Pak ya, yang soal apa namanya otoriter itu tadi ya. Otoritarian ya. Ya, oke. Saya jawab itu juga ya sekalian Pak ya. Ini karena menarik ya. Jadi, oke. Walaupun saya ini adalah generasi yang waktu tahun 98 itu masih sepedaan Pak, keliling komplek Pak. Jadi nggak ngerasain zamannya Pak Harto gitu ya. Tapi satu hal begini, betul tadi Vietnam ada kemungkinan besar salah satu faktornya, walaupun bukan semua ya, tapi salah satu faktornya adalah otoritarian. Kemudian Cina yang walaupun korban meninggal baru 26 orang, tapi 8 kota itu di Provinsi Hubei langsung di lockdown. Jadi Cina juga ngeri juga nih, tangan besi juga. Tapi saya mau kasih varian yang lain Pak. Jadi ada yang berhasil di ada yang berhasil di Selandia Baru, ada yang berhasil di Korea Selatan, dan ada juga yang berhasil di Taiwan. Nah, ini sedang diteliti tanpa otoritarian. Ya, faktornya bukan otoritarian. Tapi faktornya adalah kejelasan koordinasi, pemimpin perempuan, dan partisipasi publik. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh lainnya misalkan Taiwan. Taiwan itu kan bagian dari Cina sebenarnya. Dan dia sangat dekat dengan Cina. Tapi sistem politiknya sangat demokratis. Jadi ada pemilihan umum di Taiwan. Nah, Taiwan itu yang pertama kali dilakukan adalah menutup semua penerbangan internasional, khususnya dari Cina. Itu yang tidak kita lakukan. Sampai bulan Februari pun masih ada ratusan ribu 100 ribu lebih warga negara Cina yang jadi turis masuk ke Bali. Nah, ini kan yang terjadi di Indonesia. Berarti masalahnya bukan otoriter atau tidak, tapi masalahnya adalah ketegasan. Yang kedua, ini kan ada faktor pemimpin perempuan ini di tengah krisis kok lebih cepat bergerak. Nah ini, jadi ada sense of crisis-nya ini bagi perempuan, ini lebih kencang Pak. Ini terbukti dari pemimpin di Selandia Baru sama di Taiwan tadi. Nah jadi, kalau kita menyimpulkan bahwa satu faktor ini adalah otoritarian, belum tentu juga berarti. Jadi nggak harus model otoriter untuk menyelesaikan masalah pandemi gitu. Tapi kita juga bisa melihat dari negara lain yang berhasil dengan partisipasi publik. Di Korea Selatan itu orang dengan senang hati mengikuti rapid test kayak drive-thru-nya McDonald. Jadi pemerintah Korea Selatan bikin drive-thru, di mana di situ mobil-mobil itu jalan, kemudian dilakukan rapid test. Hasilnya dikirim via SMS dan via email beberapa jam kemudian. Nah, itu yang nggak terjadi di Indonesia, karena kita itu nggak tahu nggak mampu atau gimana nggak cepat bergerak atau bagaimana. Tapi itu dia Pak. Jadi saya nggak ngerasa bahwa harus menjadi otoritarian untuk menyelesaikan pandemi. Tapi ini masalah leadership atau kepemimpinan. Yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan masalah skenario terburuk ya, kalau pemerintah nggak ngapa-ngapain, kemudian juga uangnya juga habis ya, apa yang akan terjadi? Saya sih melihat yang diprediksi tadi bisa jadi terjadi 100 tahun yang lalu, yaitu kondisi ketika terjadi pandemi flu Spanyol. Maka pandemi dulu, pemerintah Hindia Belanda gagal mengatasi pandemi, kemudian terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai 1930, kemudian baru ada Indonesia merdeka tahun 1945, Pak. Jadi kira-kira ada pandemi, krisis ekonomi, baru kemudian ada social unrest. Ada kemudian gejolak sosial yang besar. Dan itu juga terjadi di banyak dunia. Pandemi dulu 1920, 1930 depresi besar di Amerika, 1940 perang dunia, Pak. Jadi dalam konteks lokal di Indonesia, ini ada social unrest yang cukup berat dan mahal sekali nih Pak kalau sampai chaos ya. Ya itu yang kita khawatirkan itu. Tuh. Ya. Silakan yang lain. Silakan Bapak yang lain, Ibu yang lain. Mungkin dari Bekasi kalau ada, silakan. Atau dari yang lainnya lagi, silakan Bapak melihat sudut pandang kondisi yang ada ini dari sisi bisnis di cabang gitu atau di kantornya. Silakan Pak, Ibu.
Masih punya waktu kita 10 menit lagi. Mungkin Ibu Hemawati ada yang mau ditanyakan? Puter off, Bu Emma. Kalau Alfi, tidak, mungkin Pak Alfi saya minta kepada Pak Alfi ya, Pak Alfi dari HIK Ciledug. Ini kan gedungnya baru nih. Nah, kondisi gedung baru, semangat baru, tapi kondisi saat ini yang dihadapi adalah COVID-19. Gimana nih Pak Alfi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, challenge-nya begini. Gedungnya kan gedung baru, semangat baru. Kepingin nih, ingin berbuat yang lebih dibanding yang lain mungkin. Tetapi dalam kondisi kekinian yang dihadapi oleh COVID-19 ini, seperti apa kira-kira? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau penanjamannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Del. Ini Bima ini dulu juga waktu magang sering konsultasi dengan saya tuh ngobrol-ngobrol nih. Wah, luar biasa. Iya, Mas Alfi. Ya, oke. Kalau dari eksplorasi yang disampaikan tadi, ya rasanya memang tahun ini penuh tantangan ya terkait dengan COVID. Jadi kalau dikaitkan dengan gedung baru, COVID ini nggak pernah diprediksi Pak Del. Jadi tidak ada hubungan secara langsung gedung baru dengan COVID sebenarnya. Tapi kan biaya juga bertambah. Itu namanya anugerah itu. Ketika kita Alhamdulillah. diberikan yang lebih baru, tapi ternyata tantangannya luar biasa gitu ya. Iya, iya. Oke, jadi mungkin kalau dari sisi kami ya, ini kalau untuk Pak Bima ini, tadi kan prediksi-prediksi di tempat disampaikan tadi kan September kalau nggak salah ya di slide awal-awal Pak Bima ya. Nah kalau itu kan secara matematis nih, kalau dari feelingnya ekonom gitu ya Pak Bima, kira-kira nih kalau Pak Bima sendiri melihat bagaimana respon pemerintah, bagaimana kemudian masyarakat merespon COVID ini, apakah September itu merupakan angka waktu yang memang tepat atau bisa lebih cepat atau justru malah mungkin lambat itu. Karena prediksi ini buat industri dan perbankan menjadi penting sekali karena kalau semakin lama ketidakpastian yang muncul, maka implikasi kepada perbankannya makin besar. Dalam jangka pendek memang tadi disebut teman-teman likuiditas, tapi ujungnya sebenarnya kalau tadi disebut rasnya ini perlahan-lahan, maka jangka menengah dan panjangnya akan kena ke rentabilitas atau profitabilitas dan nanti ke permodalan. Nah, kira-kira menurut Pak Bima sendiri melihat situasi, karena tadi tone-nya saya lihat Pak Bima agak pesimis tuh dengan sikap-sikap pemerintah tuh. Apakah sudah ada pembalikan sikap dari pemerintah atau seperti apa sehingga mungkin lebih sigap, lebih cepat untuk kemudian menyikapi situasi ini. Terima kasih, Pak Del. Ya, silakan Mas Bima. Terima kasih. Ya. Mas Alfi mah kalau nanya tajam deh. Oke. Makasih Mas Alfi. Semoga sehat semua keluarga juga. Jadi, amin. Ya, saya begini Mas, melihatnya ada fenomena masyarakat Indonesia yang bandel ini sebenarnya somehow negatif dan positif. Ya. Negatifnya memang pandeminya lama nih sembuhnya. Ya, apalagi kan masih banyak bandel mudik. Kemudian kemarin ada bus yang ditempelin bukan mudik tapi pulang kampung, walaupun akhirnya dicegat juga. Kemudian sekarang muncul angkutan-angkutan gelap yang agak ngaco juga ya, ditaruh di belakang bagasi lah, sehingga ada penyelundupan manusia nih sebenarnya. Jadi kan ini bandel sekali nih orang Indonesia nih, disuruh di rumah masih keluyuran. Tapi di sisi yang lain, sisi positifnya, saya merasakan nih Mas di Yogyakarta ini ada fenomena new normal. Jadi orang itu awalnya memang ketakutan luar biasa sama COVID-19. Ada pendatang disuruh di rumah 14 hari. Tapi kemudian lama-lama ini pada nyadar sendiri nih, kalau di rumah aja nih nyari uangnya gimana? Sehingga menurut saya bandelnya ini kemudian muncul lagi dalam bentuk new normal tadi.
Jadi mulai keluar rumah lagi, mulai kemudian beraktivitas lagi, jalanan ini mulai rame gitu. Ada polisi di mana-mana, tapi jalanan itu mulai rame. Kemudian juga orang sekarang tetap keluar tapi dengan masker. Nah, ini artinya bisa jadi pandemi memang diprediksi September selesai dengan model matematika tadi. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya aktivitas ekonomi harapannya selesai Lebaran ini itu udah mulai bergairah walaupun pelan-pelan. Nah, ini tapi terjadi di segmen menengah ke bawah. Kalau menengah atas, ini kan beda lagi nih, Mas. Kalau menengah bawah begitu kondisinya, jadi agak cuek akhirnya. Daripada nggak makan, mendingan keluar. Daripada nggak makan, mendingan tetap beraktivitas ekonomi. Tapi untuk yang menengah atas, ini masih banyak yang nyangkut di Singapura. Jadi kira-kira kalau menurut view saya gitu ya, ini dengan kondisi seperti sekarang ini yang kritis terhadap kebijakan, kemudian melihat ini Bank Indonesia mau melakukan apa, OJK melakukan apa. Ini adalah orang-orang menengah atas yang sekarang lagi berlibur atau mengungsi ke Singapura gitu. Jadi ini yang menengah atas yang recovery-nya agak lama. Tapi untuk yang menengah bawah, meskipun pandeminya sampai September, tapi saya harapannya bulan-bulan Juni itu sekarang orang udah mulai beraktivitas lagi. Dan ini artinya pemulihan ekonominya berjalan dari menengah bawah. Kalau itu terjadi, kalau ini itu benar terjadi, artinya jangan khawatir juga sebenarnya. Ada resiko ras pelan-pelan, ada resiko pengetatan likuiditas, profit akan tertekan, iya. Tapi yang akan cepat pulih justru dari middle low atau menengah bawah karena kebandelannya tadi. Mungkin itu Mas Alfi. Oke, terima kasih Pak Del, Pak Bim. Mas Bima, kalau boleh saya tanya satu lagi soal apa yang dapat dilakukan oleh bank. Mas Bima di presentasinya menunjukkan bahwa ada identification, measurement, sama act. Nah, kita dari BPR ini ada yang beberapa melakukan stress test. Stress test itu mengukur keadaan kalau biasa aja kayak gimana, kalau keadaan terburuk kayak apa, dan terbaik kayak apa. Mungkin Mas Bima bisa ngasih pandangannya apa aja yang perlu dilihat dalam stress test itu yang perlu masuk gitu, poin-poin penting dalam melakukan sebuah stress test di bank kita. Terima kasih Mas Bima. Iya. Saya memang kalau spesifik soal BPR kemudian yang syariah gitu ya, mungkin ada variabel yang berbeda dari yang konvensional. Tapi tetap saya kira tetap memasukkan indikator-indikator makro seperti perubahan nilai tukar rupiah. Kemudian itu karena sensitivitasnya tadi kurs rupiah bisa berpengaruh sampai ke level mikro terkait dengan mahalnya bahan baku misalnya, karena bahan bakunya banyak impor. Jadi nilai tukar rupiah ada, walaupun kalau untuk level BPR saya kira tidak terlalu dominan efek dari situ. Kemudian yang kedua, saya kira tadi lebih ke arah sensitivitas terkait dengan simpanan. Ya, ini yang paling mungkin berkaitan dengan likuiditas, tapi lebih spesifik adalah perubahan peta simpanan itu per pengeluaran atau per nominal simpanannya. Tadi misalkan gimana perubahan worst skenario-nya kalau 2 miliar ke atas berubah, kemudian 2 miliar ke bawah, ini segmentasinya kalau misalkan berubah, menurun drastis seperti apa. Menurut saya bisa dipecah-pecah seperti itu biar bisa lebih detail lagi. Yang lainnya mungkin inflasi baik. Inflasi di daerah Bang. mungkin. Ya. Saya dong. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, saya Taufik Rahman, DPS Insan Cita. Silakan. Bogor. Sebagaimana diutarakan oleh Mas Bima, saya sebagai DPS mungkin punya tinjauan tersendiri ya, walaupun sederhana. Yang pertama berdasarkan kaidah walaisal insa illa masa'a. Manusia tidak akan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang sudah diusahakan. Yang kedua, in tansurullah yansurkum. Dengan bahasa awam, jika kamu melaksanakan agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Yang ketiga, wajahadu fina lanahdiyam subulana. Jika orang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah memberi jalan yang banyak sekali. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi Mas. Kita tidak bisa terlalu banyak mengharap dari pemerintah.
Tapi kalau kita lihat karakter para pejabatnya sedemikian rupa. Yang kedua, sejauh mana para bankir HIK itu betul-betul sungguh melaksanakan syariah. Karena pengamatan saya masih banyak pelanggaran syariah dalam transaksi-transaksi selama ini. Sedangkan jika dia melanggar syariah, menurut saya, maka karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa siapa yang melaksanakan sisa riba, dia berperan dengan Allah. Kalau dia berani berperan dengan Allah, mana mungkin Allah akan menolong kita. Memang ada kaidah walaysa illa masa. Jadi manusia tidak akan memperoleh usahanya. Nah, usaha itu sebagaimana diutarakan oleh Mas Bima, itu usaha sebagai manusia. Tapi di sisi lain, kalau kita sebagai syariah, apakah dia melaksanakan syariah secara konsisten? Ini juga perenungan kita. Kita boleh berusaha sesuai dengan ilmu ekonomi, tapi juga semata-mata melepaskan keilahiannya. Sebab itu kunci utama menurut saya. Apalagi bab syariah. Kira itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berhubung karena waktunya sudah mendekati, malah sudah jam 3 sesuai dengan jadwal kita. Tetapi sebelum menutup ini, kalau ada yang terakhir sebagai bonus, silakan ada yang bertanya, silakan Bapak dan Ibu. Saya boleh, Pak. Silakan. Jadi ini pertanyaan yang terakhir ya buat kita semua ya, karena waktunya juga sudah mau selesai. Silakan. Saya Fudi, Pak, dari Induk. Mas Bima, kalau kita lihat kan sekarang krisis ini sangat berbeda pada krisis 97 lah, dimana kalau di ini kan lebih ada krisis kesehatan lah ya. Kalau di 97 kan tidak ada kesehatan. 97 ini kan yang tidak berdampak atau enggak yang bandel itu kan UMKM ke bawah. Nah, karena yang bandel UMKM ke bawah, maka untuk bangkit kembali tidak akan memakan waktu lama. Nah, kalau yang sekarang ini kan saya lihat UMKM ke bawah pun juga terdampak karena krisis ini. Nah, secara perkiraan, kapankah kita akan kembali ke keadaan ekonomi yang normal? Kalau di 97 kan mungkin 2 tahun, 3 tahun ya. Mungkin kalau ini bisa lebih lama kali ya. Itu mohon pendapatnya. Terima kasih. Oke. Saya coba kasih yang objektif dari beberapa lembaga ya. Jadi kalau IMF itu justru memperkirakan bahwa tahun ini ekonomi mungkin terpuruk. Tapi tahun 2021 ekonomi akan tumbuh 8,2%. Jadi ini prediksi yang menurut saya super optimis atau super ambisius ya. Jadi IMF memprediksi ekonomi 2021 8,2% untuk Indonesia. Salah satu yang tertinggi di kawasan juga. Kenapa? Karena kalau dasarnya dari sini menurut saya walaupun pemerintah lambat bergerak, walaupun dari sisi fasilitas kesehatan kita memang kurang memadai, tapi melihat dari postur demografi orang itu butuh makan, itu satu hal yang paling penting dulu dan kita ini memang sedang bergerak untuk mencapai bonus demografi. Jadi ada anugerah karena kita diberikan populasi yang banyak. Sehingga ketika start dari nol kemudian langsung naik itu kenaikannya relatif lebih cepat atau melesat gitu. Itu. Yang kedua, IMF dalam beberapa laporannya juga bilang bahwa kita nggak ada lagi berat beban terkait dengan pemilu gitu. Beda dengan Amerika Serikat, kenapa begitu lambat recovery-nya? Salah satunya karena ada pemilu Amerika Serikat bulan November nanti. Gitu. Nah, jadi ini satu hal yang mungkin harapannya ini kan pemerintah nggak ada beban sebenarnya. Dan nggak ada konflik di bawah yang diakibatkan karena perbedaan politik ya. Prabowo sudah bergabung, Sandiaga Uno kemarin juga sudah bergabung sama relawannya Jokowi misalnya. Harusnya sudah nggak ada lagi itu, dan kita lebih fokus pada pembangunan ke depannya. Kalau saya masih melihat, walaupun IMF cukup optimis 8,2% ya, tapi kalau saya pribadi pun, andai kata kita kembali 5%, mungkin butuh waktu 2 tahun lagi. Jadi 2022. Plus kita juga masih punya beban utang dari tahun 2020 ini akan jadi beban bagi pembayaran tahun 2021 dan 2002, cicilan bunga tiap tahunnya. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya akan full recovery butuh 2 tahun. Tapi kalau IMF yang benar, berarti tahun depan
ini udah hura-hura kita karena ekonominya 8%, bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Semoga saya salah, IMF yang benar. Belum termasuk ada second wave nih yang sering digadang-gadangkan, walaupun Cina sudah selesai, ada second wave. Nah itu yang sudah termasuk di dalam resiko yang diperhitungkan belum tuh sama IMF ya? Ya, itu dia. Walaupun ada second wave, tapi karena masyarakat Indonesia relatif bandel tadi, ini harapannya mau ada second wave, third wave juga tetap hajar di luar, akhirnya pun begitu. Seperti sekarang yang dilakukan Mahfud MD, itu mencoba untuk melonggarkan PSBB. Karena ngelihat banyak pengusaha, mungkin pengusaha Madura juga yang protes ke Mahfud MD. Kalau PSBB dijalankan terus, ya dagangan sate dan besi bekas gimana gitu. Jadi mungkin endingnya pun nanti PSBB juga nggak ada lagi gitu. Walaupun ada second wave, third wave, dan gelombang berikutnya. Jadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang terakhir ini kepada Mas Bima dan semua peserta forum meeting kali ini. Mas Bima, sebenarnya kami akan menyampaikan suatu tanda mata, kenang-kenangan, cuman ini hanya disampaikan lewat pernyataan online dulu, nanti akan disampaikan ke rumah. Nggak perlu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh panitia gitu loh. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebagai amanah, ya sebagai kenang-kenangan ya nanti akan disampaikan. Saya pikir demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan oleh Mas Bima, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah buat kita semua dan bisa menjadi masukan buat teman-teman di lapangan. Terima kasih. Amin. Yang ada. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon izin untuk live. Ya. Pak Del, terima kasih. Sama-sama Ibu Emma. Terima kasih, Bu Emma. Teman-teman semuanya. Sukses, tetap semangat. Ya. Bang Del, makasih Bang Del. Tetap semangat. Semuanya. Moderator yang top. Tetap semangat. Tetap semangat. Pemerintah nggak jelas, tetap semangat. Harus semangat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat Pak, ya. Pamit ya Pak. Yuk. Selamat sholat asar. Dibuatkan Ya asar yuk. kesimpulannya seperti apa ya? Inti-intinya untuk disampaikan pada para peserta hari ini. Allah ya. Kita sama Pak Ustadz tadi setuju. Iya, betul. Semangat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.